Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya, Perawat Christian. Pada vlog kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh seorang bidan yang namanya adalah Lia. Halo. Lia dan masih single juga. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai buku kesehatan ibu dan anak. Jadi kita ingin bersharing kepada teman-teman semua yang baik pasangan baru, ibu hamil ataupun yang sudah melahirkan, bisa kita bahas di sini. Oke? Saya melihat ini ibu kan bidan kan? Ini ada buku kesehatan ibu dan anak. Bisa nggak dijelasin apa sih fungsi buku ini untuk ibu atau ibu yang sedang ingin berkonsultasi ke rumah sakit gitu? Oke, jadi buku KIA itu sebenarnya bukan hanya untuk ibu hamil yang akan berkonsultasi ke rumah sakit. Ibu hamil itu bisa melakukan konsultasi kehamilan kemanapun. Dan fungsinya itu bisa sebelum dia hamil, saat dia hamil, atau bahkan setelah dia melahirkan dan punya anak. Jadi buku KIA itu adalah kesehatan ibu dan anak sejak pre-hamil sampai dengan anaknya berusia 6 tahun ke atas. Karena di sana ada beberapa monitoring tentang apa saja syarat, apa saja keuntungan dia hamil, atau bahkan bagaimana merawat dirinya ketika hamil sampai dengan merawat anaknya nanti. Kemudian buku KIA ini harusnya didapatkan setiap ibu hamil ya, setelah dia memang dikatakan positif hamil gitu. Kemudian ini wajib dibawa ketika dia akan melakukan pemeriksaan kehamilan. Biasanya bidan setempat yang merawat dia ataupun melakukan pemeriksaan kehamilan, bahkan dokter juga akan berikan. Bedanya mungkin kalau di rumah sakit swasta itu namanya tampilannya itu lebih bagus atau lebih kreatif sesuai dengan kriteria rumah sakit itu. Tapi kalau dari dinas kesehatan itu sudah ada namanya buku KIA yang memang sudah tertera sesuai dengan keputusan dari Dinkes dan apa saja yang harus tertera di dalam. Hanya beda sampulnya saja. Isi dari buku KIA yang di rumah sakit swasta itu akan sama dengan prosedur atau SOP yang ditetapkan oleh Dinkes kita gitu. Oke. Jadi ini sangat penting dan harus ya? Ya, sebaiknya itu wajib dimiliki setiap ibu hamil. Jadi kita tahu pemantauan dari sejak mulai kehamilan sampai dengan anaknya nanti usia 6 tahunan. Kalaupun tidak dibawa ataupun lupa, tentunya petugas medis yang periksa dia juga sudah ada rekam medik tertentu yang nanti bisa diisikan setelah ibunya itu mungkin pemeriksaan berikutnya akan datang kembali untuk pemeriksaan. Oke teman-teman, itu dia mengenai kesehatan, mengenai buku ini. Jadi sangat penting dibawa bagi para suami juga, bisa mengingatkan istri dan anaknya agar buku ini tetap dibawa dan dibaca juga, karena di situ kita akan melihat bagaimana kesehatan ibu dan anak itu bisa terjaga dari awal sampai akhir. Betul sekali. Oke teman-teman, itu sedikit sekilas mengenai buku KIA. Jadi buku KIA ini harus dimiliki dan wajib dimiliki oleh ibu hamil, dan orang atau suami atau ibu atau keluarga yang dekat dengan ibu hamil itu juga harus memperhatikan, karena buku KIA itu berisi tentang informasi mengenai kesehatan ibu dan anak. Jadi harus dibaca, dipahami, selalu dibawa kemana-mana. Misalnya dia melakukan pengecekan di puskesmas, posyandu, maka buku itu tetap harus dibawa, maka akan diisi oleh petugas tersebut sebagai informasi penting terhadap proses dari kehamilan itu sendiri. Kemudian petugas medis tugasnya akan menjelaskan mengenai buku KIA ini. Jadi jika kurang paham, maka tanyakan pada petugas medis yang ada di sekitar Anda, maka dia akan menjelaskan secara komprehensif kepada ibu dan kepada keluarga yang ada di situ. Sekian dari saya, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Terima kasih.